Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran IPS di kelas 6. Insya Allah pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai hewan dan tanaman langka yang ada di wilayah Asia Tenggara. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, kalian tahu tanggal 5 November itu biasanya diperingati sebagai hari apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali bahwa di Indonesia tanggal 5 November itu diperingati sebagai Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Tujuannya apa sih memperingati Satwa Nasional itu? Tujuannya adalah agar masyarakat Indonesia bisa lebih sadar dan peduli terhadap flora dan fauna. Flora itu tumbuhan dan fauna itu hewan. Jadi agar masyarakat Indonesia bisa lebih sadar dan peduli terhadap hewan dan tumbuhan di sekitar kita atau bahkan di seluruh dunia yang harus kita lindungi. Nah, salah satu hewan langka yang ada di Asia Tenggara yaitu orangutan. Orangutan merupakan primata yang hidup di hutan tropis Asia Tenggara. Primata itu makhluk hidup yang menyusui ya. Contoh lainnya ada orangutan, ada monyet, termasuk kita manusia. Kita manusia termasuk primata. Nah, salah satunya adalah Indonesia, di mana Indonesia juga atau di hutan Indonesia juga terdapat orangutan. Orangutan merupakan salah satu hewan langka yang dilindungi. Mereka sudah mulai terancam kepunahannya karena hutan-hutan tempat mereka tinggal sudah banyak yang berubah menjadi kebun kelapa sawit atau bahkan orangutan itu sendiri diburu seperti itu. Dan ini membuat habitat orangutan semakin berkurang, sehingga mengakibatkan populasinya pun berkurang. Selain orangutan, hewan langka lainnya yaitu adalah saola. Di beberapa lembah terpencil di perbatasan Laos dengan Vietnam terdapat hewan langka seperti kijang. Seperti kijang bertanduk lancip tanpa cabang dengan tanda putih di wajahnya, yaitu saola. Nah, saola ini diambang kepunahan akibat perburuan oleh anjing dan penjerat. Berdasarkan data dari International for Conservation of Nature, jumlah saola saat ini hanya puluhan saja, tidak sampai ratusan. Jadi hanya ada puluhan saola. Jika saola tidak ada lagi di alam liar, itu berarti kepunahannya sudah total. Kenapa kepunahannya dikatakan total? Karena pada saat ini tidak ada kebun binatang yang memelihara saola di tempatnya seperti itu. Nah, kalau tadi kita mengenal hewan langka yang ada di wilayah Asia Tenggara. Nah, sekarang kita mengenal ke tumbuhan atau flora yang termasuk flora langka di Asia Tenggara. Salah satu tanaman langka di Asia Tenggara yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Nah, sepertinya semuanya sudah pernah mendengar ya bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai yang hidup di negara Indonesia ini. Nah, diameternya untuk bunga Rafflesia arnoldi ini dia bisa mencapai 1 meter ketika mekar. Nah, bisa dilihat di gambar perbandingan antara bunga Rafflesia dan orang di sebelahnya ya. Ini terlihat bahwa bunga ini sangat besar. Nah, bunga ini memiliki bau yang sangat kuat, makanya disebut atau nama lainnya adalah bunga bangkai. Nah, baunya ini berfungsi untuk menarik serangga agar mendekat sehingga dapat membantu proses penyerbukan pada bunga bangkai ini. Nah, bunga ini juga hampir punah karena habitatnya sangat terbatas akibat adanya pembangunan. Di sisi lain pembangunan juga memang penting ya, tapi
pembangunan yang tidak memperhatikan keadaan lingkungan juga sangat berpengaruh buruk terhadap lingkungan itu sendiri. Contohnya saja di daerah kita di Padalarang, mungkin dulu atau orang tua kita dulu masih sering mandi di sungai atau masih sering menemukan tanaman-tanaman, lebih mudah menemukan tanaman-tanaman gitu ya yang bisa kita makan secara langsung. Bisa dilihat saat ini saja sangat sedikit sekali tanaman hijau di sekeliling kita. Lebih banyak bangunan mall misalkan, atau pabrik-pabrik, atau perumahan-perumahan seperti itu. Ini memang ada dampak positif dan negatifnya juga. Nah, salah satu di negara kita yang melakukan konservasi alam terhadap bunga ini atau pemeliharaan terhadap bunga ini adalah Taman Nasional Bukit Barisan. Mungkin next time anak-anak bisa ke Taman Nasional Bukit Barisan sehingga bisa melihat seperti apa bunga Rafflesia arnoldi yang ada di Taman Nasional Bukit Barisan di Lampung. Nah, itulah hewan dan tanaman langka yang salah satunya sudah tadi dijelaskan. Ada bunga Rafflesia arnoldi, kemudian ada orang utan. Mereka itu sebagai tanaman dan hewan langka, mereka memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Bagian tubuhnya seperti tanduk, contohnya kulit, banyak diminati oleh orang-orang, khususnya di pasar gelap. Pasar gelap itu pasar di mana menjual hewan-hewan secara ilegal atau tidak secara resmi, atau bahkan bukan hewan-hewan atau tumbuhan langka saja yang dijual. Bisa jadi organ tubuh manusia juga banyak yang dijual di pasar gelap. Jadi pasar gelap itu transaksi ekonomi atau penjualan yang ilegal. Nah, dengan adanya ASEAN ini, seluruh negara bisa bekerja sama untuk memelihara dan melestarikan hewan maupun tanaman langka tersebut. Nah, salah satu upaya yang dilakukan untuk memelihara atau melestarikan tanaman langka dan hewan tersebut yaitu dengan membangun atau membuat taman nasional di beberapa daerah. Jadi di taman nasional itu sebisa mungkin dibuat sesuai dengan habitatnya, sesuai dengan habitat dari hewan atau tumbuhan tersebut. Selanjutnya ini ada beberapa taman nasional yang terdapat di beberapa negara di Asia Tenggara. Yang pertama ada taman nasional yang berada di Indonesia. Ada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, terletak di Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian ada Taman Nasional Pulau Komodo yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada Taman Nasional Bukit Barisan ada di Sumatera, dan ada Taman Nasional Kelimutu itu ada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ada Taman Nasional Taman Negara, ada Taman Nasional Kinabalu, ada Taman Nasional Gunung Mulu. Itu beberapa taman nasional yang terdapat di Asia Tenggara, Indonesia, dan Malaysia. Selanjutnya taman nasional yang ada di Thailand, ada Taman Nasional Khao Sok, Taman Nasional Pattayam, Taman Nasional Khao Yai. Nah, selanjutnya yang di Vietnam yaitu ada Taman Nasional Hoang Linh. Itu beberapa taman nasional yang ada di sebagian negara di kawasan Asia Tenggara. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka, antara lain yang pertama tadi membangun taman nasional ya, kemudian menetapkan status dilindungi bagi hewan dan tanaman langka. Jadi secepatnya tetapkan status dilindungi bagi hewan dan tanaman langka yang sudah mulai populasinya itu tinggal sedikit, seperti itu. Yang selanjutnya melakukan penyuluhan dan pendidikan mengenal hewan dan tumbuhan dilindungi. Maka dari itu senantiasa kita menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan yang ada di sekeliling kita ya. Selanjutnya adalah tugasnya, silakan kalian cari informasi lengkap mengenai hewan dan tumbuhan langka yang ada di seluruh negara di ASEAN. Masing-masing setiap negara satu hewan langka dan satu tumbuhan langka.
Kemudian buatlah dalam bentuk clipping dan beri keterangan pada gambar yang sudah kalian tempel pada clipping. Nah, kasih keterangan nama flora atau faunanya apa, negaranya dari mana atau asalnya itu dari negara mana, dan ciri-ciri dari hewan atau tumbuhan itu apa. Sampai sini dulu untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi pekan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas.